Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke aplikasi kaidah yang kedua. Apabila dua sebab atau lebih, atau kita akan sebutkan apabila beberapa sebab berkumpul pada satu mad, maka diamalkan yang kuat dan ditinggalkan yang lemah. Sedangkan apabila kekuatan keduanya sama, maka diamalkan secara bersamaan. Ada perkataan Ibnu Nazim menjelaskan bait yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari berkaitan dengan aqwas sababain dalam kitab Thaibah. Maka Ibnu Nazim mengatakan, qauluhu wa aqwas sababaini hadza aslun jalilun fi hadzal bab. Lam yata'arrad lahu asy-Syatibiyyu wa tajibu ma'rifatuhu. Jadi ini merupakan asal atau kaidah yang penting, kaidah pokok yang agung yang enggak dimention sama Al-Imam Asy-Syatibi, tapi penting bagi kita sekalian, kata beliau, ya. Wa huwa annahu idijtama'a sababani lil maddi umila bi aqwahima. Yakni kalau ada dua sebab berkumpul pada satu mad, maka diamalkan yang lebih kuat di antara keduanya, wa ulghiya ad'afuhuma, dan ditinggalkan yang lemah, ijma'an. Nah, ini kesepakatan para ulama, ijma'. Jadi masalah aqwas sababain ini adalah persoalan yang ijma' menurut seluruh ahli qiraat. Begitu. Hatta qauluhu yastaqil ay yastaqilu bil amali wa yudhibu hukm ad-dha'if. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengamalkan sebab yang terkuat dan meninggalkan hukum yang bukan hukm ad-dha'if. Wa yudhibu hukm ad-dha'if. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Kitabul Itqan fi Ulumil Quran mengatakan, mata jtama'a sababani qawiyyun wa dha'ifun umila bil qawi wa ulghiya ad-dha'ifu ijma'an. Kapan saja dua sebab atau lebih berkumpul pada satu mad, maka yang kuat diamalkan dan yang lemah ditinggalkan, dan ini adalah ijma'. Ini berdasarkan kesepakatan ulama. Tapi lagi-lagi, walaupun ini masalah ijma', tapi ijma'nya ijma' yang khafi, ijma' yang tersembunyi. Banyak orang yang nggak tahu. Ini makanya harus disampaikan. Seenggaknya buat para pengajar lah. Jangan sampai para pengajar nggak paham masalah ini. Namun, sebelum kita mengamalkannya, penting untuk dicatat beberapa poin yang berkaitan dengan kaidah ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan arid li sukun yang telah kita bahas, bahwa para ulama yang memilih membaca arid 6 harokat itu menyamakan sukun arid dengan sukun asli. Sedangkan para qurra yang membaca 2 harokat menyamakan sukun arid dengan mad asli. Tidak ada sebab. Dan mereka yang membaca dengan tawassut membedakan sukun arid dengan sukun asli. Ini penting untuk dicatat. Kenapa? Karena kalau kita memilih mad arid li sukun kadarnya itu 2, berarti kita sedang mengamalkan arid li sukun di level mad asli. Level berapa tuh mad asli tadi? Level 6. Di bawah mad badal kan? Kalau kita membaca mad arid li sukun atau memilih kadar panjang mad arid li sukun 6 harokat, maka kita sedang mengamalkan mad arid li sukun di levelnya mad lazim. Level 1 berarti. Itu maksudnya. Sehingga ketika mad arid li sukun ketemu dengan mad yang lain, harus dilihat pilihan mad arid li sukun kita berapa. Karena mad arid li sukun ini berubah-ubah ya. Memang sesuai namanya arid ya, berubah-ubah. Sesuai namanya. Begitu pula ketika kita baca mad munfasil. Cuma lagi-lagi di munfasil di kita nggak akan kerepotan lah, karena munfasil di kita selalu sama dengan muttasil. Jadi hukumnya sama dengan hukum muttasil. Kalau ada orang atau qurra memilih membaca munfasil 2 harokat, maka sedang mengamalkan mad tabi'i. Jadi menurunkan level munfasil ke mad tabi'i. Kalau antum baca qasar. Kalau antum baca lebih dari 2 harokat,
tapi kurang dari muttasil, maka itulah level aslinya munfasil. Level keempat. Kalau antum menyamakan dengan muttasil, maka antum sedang membaca munfasil di level yang sama dengan levelnya muttasil. Nah, kalau di hafs jalur asyatibiyah selalu di sini. Jadi, dalam riwayat hafs jalur asyatibiyah, level munfasil itu selalu sama dengan levelnya muttasil. Level munfasil selalu sama dengan levelnya muttasil. Karena kita selalu baca sama. Pilihannya juga sama. 44, 55. Enggak ada 45, apalagi 54. 54 berarti terlarang ijma'. Ya. Kalau 45 bisa jadi masih diperbolehkan menurut beberapa riwayah. Namun kalau 54 sudah tidak diperbolehkan. Adapun pilihan Imam Asy-Syatibi dan juga diriwayatkan dari Imam Ad-Dani 44, 55. Kalau tidak khilaf, Imam Ad-Dani-nya 55, Imam Asy-Syatibi-nya 44. Jadi dua riwayah ini digabungkan. Karena jalur Syatibiyah itu asalnya adalah jalur Ad-Dani juga. Jadi jalur Asy-Syatibi ini dari kitab At-Taisirnya Ad-Dani. Cuma Imam Asy-Syatibi punya jalur yang punya pilihan yang berbeda sebagian dengan Imam Ad-Dani. Misalnya seperti tadi. Kalau tidak khilaf, Ad-Daninya itu 55, kemudian Imam Asy-Syatibinya itu punya riwayah 44. Jadi ulama setelahnya mengatakan boleh 44, ikutin Imam Asy-Syatibinya, boleh 55, ikutin Imam Ad-Daninya. Atau terbalik. Intinya bukan masing-masing di antara mereka itu bukan milih boleh 4, boleh 5, enggak. Kalau tidak salah ingat, Imam Asy-Syatibi yang 44, Imam Ad-Dani yang 55. Atau sebaliknya, Imam Asy-Syatibi 55 atau Imam Ad-Dani yang 44. Agak lupa. Intinya mereka punya satu paket pilihan. Bukan boleh memilih 4, 5, 5, 4. Karena ada sebagian orang, ini boleh 4, boleh 5, bebas milih mau 44, mau 45, mau 54, 55, itu tidak ada. Pilihannya satu paket, 44, 55. Kalau dalam riwayah yang lain atau dalam jalur yang lain bisa jadi kita membaca qasr dengan istilah qasrul munfasil. Maka berarti kalau kita baca qasrul munfasil menyamakan mad munfasil dengan mad asli. Menyamakan mad munfasil dengan mad asli berarti membaca mad munfasil di level ke 6. Lemah sekali berarti mad munfasilnya. Ya. Kalau kita membacanya di atas 2 harokat, namun masih di bawah muttasil, misalnya muttasilnya 6, munfasilnya 4. Nah, maka itu munfasil berada di level yang asli, yang keempat. Baik, kita langsung saja contoh. Misalnya, ada mad lazim ketemu mad badal. Contoh, Allah, al-an, al-dzakarain. Ini di satu sisi mad badal. Karena hamzah yang panjang. A. Tapi pas lihat belakangnya ternyata mad lazim. Jadi mana yang diamalkan, lazim atau badal? Lazim atau badal? Ya sudah jelas lazim. Yang namanya lazim itu tinggi sekali. Yang namanya badal itu rendah sekali. Aqwal mududi lazimun hamatasol fa'aridun fadun fisalin fa'badal. Maka tidak perlu disebut mad badal lagi ini. Sebut saja mad lazim. Walaupun kalau dilihat dari depannya, iya mad badal. Ya. Jadi kalau kita baca mad, maka hanya 6 harakat berarti. Tidak boleh kurang dari 6 harakat. Allah. Al-an. Al-dzakarain. Tidak boleh kurang. Tapi kok dalam Syatibiyah boleh tanpa mad? Iya, tanpa mad. Bukan membaca mad kurang dari 6 harakat. Boleh baca tanpa mad. Allah, al-dzakarain, al-an. Bukan mad. Jadi pilihannya 2. Baca pakai mad, baca tanpa mad. Kalau baca pakai mad, ikutin aturan mad lazim. Kalau baca tanpa mad, ikutin aturan tashil. Baik. Berikutnya, berkumpulnya muttasil dengan badal. Di satu sisi dia muttasil. Mana muttasilnya? Ri'a, ketemu hamzah pada satu kata yang sama. Tapi dilihat dari depan dia juga badal. Kuat mana berarti? Kuat muttasil. Maka di sini kita baca badal 2 muttasil 4 ya berarti yang diamalkan 4. Ri'a an-nas, seperti itu ya. Kemudian
munfasil dengan badal. Munfasil dengan badal kuat mana? Kuat mana? Tergantung. Kalau dalam riwayah lain bisa jadi kuat badal. Kapan kuat badal? Saat munfasilnya dibaca qasar. Misalnya di Warsh, munfasilnya. Di Warsh nggak mungkin juga sebenarnya. Karena munfasilnya selalu tul ya, selalu panjang. Tapi contoh aja lah, misal munfasilnya dibaca 2, badalnya dibaca 4. Ini misal aja ya, nggak tahu riwayat apa nih. Munfasilnya dibaca 2, badalnya dibaca 4. Berarti di sini baca berapa? Munfasilnya 2, badalnya 4. Baca berapa di sini? Baca? Baca berapa? Ustaz, baca berapa? Baca 4. Kenapa? Karena pada saat itu munfasilnya turun ke mad asli. Paham nggak? Contoh yang lain. Saya ubah lagi pilihannya. Ini cuma otak-atik aja. Nguji pemahaman aja. Jangan tanya itu riwayat apa saja yang baca begitu. Nggak ada itu ya. Ngarang aja lah. Ini. Misal, munfasilnya 4. Badalnya 6. Dibaca berapa? Munfasilnya 4, badalnya 6. Di sini baca berapa? Baca munfasil, baca badal? Baca munfasil lah. Munfasilnya 4. Badalnya 6. Munfasil 4 itu berarti di level berapa? Level 4. Badal level berapa kalau dibaca 6? Badal mau baca 2, mau baca 4, mau baca 6 juga levelnya tetap sama, level 5. Badal itu nggak naik nggak turun. Kapan saya bilang badal naik turun? Badal mau antum baca 2, 4, 6 nggak naik nggak turun. Badal itu mau dibaca 2 level 5, dibaca 4 level 5, dibaca 6 level 5. Tapi munfasil kalau dibaca qasar jadi mad asli level 6. Kalau dibaca tawasud level 4. Kalau dibaca sama dengan mad muttasil level 2. Makanya saya tadi nanya, munfasilnya 4. Badalnya 6. Berarti di sini diamalin munfasil atau badal? Munfasil 4. Nah itu, jangan lihat angkanya. Jangan lihat angka. Begitu ya. Dipahami ya? Paham nggak, akhwat? Kepada bengong sih. Paham ya, insyaAllah. Baik. Ini berkumpulnya munfasil dengan badal. Ya, kalau dalam riwayat kita masalahnya badal 2 harokat terus gitu, gampang begitu kan. Kalau dalam riwayat kita kan begini paling ya. Munfasilnya 2, badalnya 2, saat berkumpul ya tinggal diamalin 2 dan sama gitu. Ini kan dalam qasrul munfasil riwayat Hafs, jalur yang lain. Munfasil 4, badal 2, tinggal diamalkan 4. Munfasil 5, badal 2, diamalkan 5. Karena dalam riwayat kita memang badalnya nggak pernah di atas 2 harokat. Jadi tinggal lihat angkanya sudah cukup. Tapi sebetulnya pemahamannya bukan dari angkanya, tapi dari levelnya. Jadi pemahamannya itu bukan dari angka, tapi dari level. Walaupun kebanyakan level sama dengan angkanya. Atau kebanyakan angka menunjukkan levelnya, tapi tidak selalu. Berkumpulnya muttasil dengan arid li sukun. Ini sudah kita bahas. Idza jaa amis sama. Maka dibaca muttasil atau dibaca arid? Tergantung apa? Tergantung arid li sukun. Karena arid li sukun bisa naik ke lazim dan bisa turun ke asli. Begitu ya. Dan ini sudah kita bahas insyaallah. Jadi misalnya arid li sukunnya 6. Muttasilnya 5. Maka diamalkan berapa? Diamalkan 6. Aridnya 4. Muttasilnya 5. Diamalkan berapa? Diamalkan 5. Jadi memang ini tinggal lihat angkanya sudah cukup. Karena memang pilihan naik turun levelnya selalu terikat dengan angka. Contoh misalnya muttasilnya kita yang amalkan yang 4, aridnya 2, maka saat berkumpul pilih 4. Kalau sama ya tinggal diamalkan secara bersamaan. Kalau arid li sukunnya 6, maka saat berkumpul pilih 6. Kenapa? Karena di sana mengamalkan sukun asli. Ya, menaikkan derajat mad arid li sukun pada level mad lazim. Berikutnya arid li sukun ketemu badal. Arid li sukun ketemu badal. Nah, arid li sukun ketemu badal. Diamalkan mana? Arid atau badal? Saat wakaf tentu saja. Tergantung
aridnya. Kalau kita amalkan aridnya 2, kemudian badalnya itu 4, maka berarti di sini pilih berapa? Arid 2, badal 4, berarti pilih berapa? Aridnya 2, badalnya 4, pilih berapa? Pilih 4 lah. Karena kalau arid 2 berada di bawah badal. Kalau aridnya kita baca 2, maka berarti di bawah badal kan? Nyambung nggak? Kenapa jangan pilih 2 tadi? Dulu kenapa pilih 2? Ya. Kalau misalnya aridnya 4, badalnya 6, di sini dihafalkan berapa? Kita pilih arid 4, kita pilih badal 6, di sini diamalin berapa? Dihafalkan? 4. Saya jangan terkecoh dengan angka. Silakan perhatikan level. Nah, kalau itu mungkin nih, kalau di waras ya, badalnya 6, aridnya 4 itu mungkin. Di waras mungkin. Karena untuk mad arid disukun seluruh qiraat 2, 4, 6 itu. Jadi mungkin saja kita membaca mad aridnya 4, badalnya 6 itu mungkin terjadi. Maka dalam keadaan seperti itu, yang ini dibaca 4, bukan 6. Loh kok 4? Ya karena arid ketika dibaca 4, levelnya berada di atas badal. Walaupun badalnya dibaca 6. Dipahami? Alhamdulillah. Kalau sama, ya tinggal diamalkan. Cuma yang masalahnya dalam riwayat kita badalnya selalu 2. Gampang udah. Kalau riwayat kita kan badalnya selalu 2. Tidak ada badal 4, tidak ada badal 6. Baik. Berikutnya, berkumpulnya muttasil, badal, dan arid. Terakhir, berkumpulnya muttasil, badal, dan arid. Oh, ada 3. Ada muttasil, ada badal, ada arid. Yang pertama badalnya di A, di depan. A, betul, badal. Kemudian ketemu hamzah, muttasil. Waqaf, arid berarti kan. Di A, ada 3 nih. Gimana caranya? Tinggalkan dulu yang lemah. Yang lemah dulu tinggal. Berarti apa? Badal. Sisa apa? Sisa muttasil sama, ya udah. Kalau muttasil sama arid kan udah ada penjelasannya tadi. Ya gitu ya. Gampang kan? Jangan kelihatan 3, padahal juga gitu doang. Gitu. Udah gitu doang ya. Jadi tinggalin dulu yang lemah. Jangan masuk hitungan yang lemah. Udah ente jangan ikut tarung dulu. Udah pasti kalah ente. Minggir. Ini pertarungan orang yang kuat. Baru muttasil sama arid diaduin. Tergantung aridnya baca berapa. Kalau aridnya baca 6 berarti di sini diamalkan 6. Kalau aridnya baca 4 di sini berarti mengamalkan muttasil. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Selesai kaidah aqwas sababain dan maratib madfa'i. Ya singkat ya, karena memang kemarin sudah dibahas jadi nggak terlalu pusing untuk bahasan yang hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang tanyakan dipersilakan. Nggak ada yang nanya? Subhanallah, kalau nggak ada yang nanya. Alhamdulillah. Barakallah. Dipahami semuanya? Silakan dicerna dulu. Raffi paham? Raffi coba. Misalnya ada badal 6.
pertemuan antara badal dengan arid nih, Raffi. Pertemuan antara badal dengan arid. Antum baca badalnya 6. Baca arid li sukunnya 4. Yang diamalin 4 atau 6? Arid li sukunnya 4. Badalnya 6. Mana yang diamalkan? Ya Raffi? 4. Kenapa 4? Hah? Kenapa? Ya Ihsan? 6 atau 4? 6. Kenapa 6? Badalnya 6, aridnya 4. Antum ngamalin 6 kenapa? 4. Kenapa 4? Kenapa? Yang kuat, lebih kuat badal atau arid? Arid atau badal yang lebih kuat? Arid li sukun atau badal yang lebih kuat? Lebih kuat mana? Arid atau badal? Arid. Berarti kalau aridnya 4, badalnya 6, pilih yang mana? Pilih 4. Ya. Karena lebih kuat arid li sukun. Kalau misalnya badalnya 4, aridnya 2, pilih mana? Pilih? Pilih mana? Aridnya 4, aridnya 2, badalnya 4, pilih mana? Pilih badal. Kenapa pilih badal? Karena aridnya turun kepada asli. Mumtaz. Barakallahu fikum. Ya, mumtaz. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah semuanya ya? Jangan ragu kalau benar, jawab aja. Benar kalau jawabannya. Barakallahu fikum. Ada tanyakan? Jelas? Raffi, ada tanyain enggak? Enggak. Zaid, mau nanya? Hadi kemana Hadi? Kemana Hadi? Sakit? Habis vaksin? Syafallah. Gimana, Nafia? Pada saat satu bacaan itu sekali duduk. Maksud dari satu bacaan adalah sekali duduk. Ya, itu adabnya. Adabnya sekali duduk. Ada lagi tanyakan? Ya? Ya. Kenapa badal bisa dibaca 246? Wallahu taala alam ya, kalau secara teori apa? Antum baca usul waras belum? Saya jawab. Belum, belajar usul waras. Harus dikaji di usul waras karena itu hanya di waras ya. Hanya ada di waras. Wallahu taala alam, secara teori antum ikut Syatibiyah kan? Atau harusnya antum tahu lah. Oh, baru belajar kaidah umum ya. Nanti insya Allah kalau masuk ke usul waras bisa ditanyakan, bisa dikaji ya. Karena wallahu ta'ala alam, saya kurang mendalami qiraat. Lebih ke tajwid. Qiraat asal tahu aja kalau saya. Yang penting tahu lah, nggak blank amat masalah qiraat. Wallahu ta'ala alam, kalau secara detail teorinya seperti apa, kenapa dia bisa dibaca 2, 4 atau 6? Selain riwayat tentu saja. Ya kalau pertanyaan kalau jawaban diakhiri dengan riwayat selesai. Cuma kalau secara teori wallahu taala saya belum bisa memberikan jawaban secara teori. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Kaidah yang mana? Kaidah aqwal mudhif fa matasal enggak berlaku kalau apa? Berlaku. Tetap berlaku. Itu berlaku untuk seluruh qiraat. Berlaku untuk seluruh qiraat. Makanya tadi disampaikan kalau misalnya pada arid li sukun dibaca 4,
Badal dibaca 6, di waras gimana? Dibaca berarti ngamalin yang mana kalau ketemu badal sama arid li sukun? Aridnya baca 4. Badalnya dibaca 6. Berarti mana yang diamalkan? Kok 6? Kenapa 6? Hah? Badal sama arid lebih tinggi mana? Arid berarti bacanya 4. Gitu maksudnya. Jadi kaidah aqwal mudud lazimun famattasal fa'aridun fadun fi salin fabadal ini berlaku untuk seluruh qiraat. Kemudian yang penting untuk dicatat, ada sebagian jenis mad far'i yang bisa naik turun. Apa saja? Arid li sukun dan jaiz munfasil. Hanya 2 ini. Madlin, walaupun antum baca 6, nggak naik levelnya. Ya, madlin walaupun antum baca 6, levelnya di situ. Levelnya di situ. Mad badal juga sama. Jadi badal walaupun dia dibaca 6, tetap levelnya level ke-5. Ya, silakan. Kenapa kemudian mad badal dan madlin gak bisa naik? Nah, itu juga Allahu ta'ala a'lam. Kenapa para ulama tidak menjadikan mereka seperti mad arid li sukun dan juga mad munfasil? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau badal, ya karena badal ini kan dia di awal begitu ya. Jadi awal. Ya dia dibaca asalnya memang dibaca 2. Berarti nanti antum kalau misalnya secara teori nanti bisa nyambung sama yang Reva tadi untuk masalah yang badal ya. Dibaca 2, 4, 6 dan mereka dia kok tidak naik? Ya karena sebabnya nggak berubah, sebabnya di situ. Sebabnya itu hamzah sebelum mad. Kalau misalnya mad muttasil, kalau misalnya mad munfasil, kenapa mad munfasil bisa naik? Karena dia mengikuti naiknya mad muttasil kan, disamakan dengan muttasil. Kalau misalnya badal dibaca 6 disamakan dengan mad apa? Nggak ada kan? Begitu nggak ada. Nah, lin ini kan dia dibaca 2, 4, 6 kan analogi dari arid li sukun, ya. Analogi dari arid li sukun. Namun, dia tidak memiliki keadaan yang sama dengan arid li sukun. Dia tidak memiliki keadaan yang sama. Maksudnya begini, ketika lin ini dibaca 6 harakat, ya bukan semata-mata dianggap sukunnya sukun asli juga begitu. Sehingga dia naik ke mad lazim. Karena mad lazim itu bukan pertemuan lin dengan sukun asli, tapi pertemuan antara mad asli dengan sukun asli. Begitu. Jadi wallahu taala a'lam ya. Secara detailnya seperti apa? Antum bisa kaji. Dan yang namanya penteorian dalam ilmu tajwid ataupun qiraat itu muncul setelah praktek gitu ya. Paham ya? Jadi prakteknya dulu nih. Madlin itu dipraktekkan 2, 4, 6 baru disusun teorinya. Teorinya kenapa? Nah, baru disusun. Jadi belakangan teorinya. Maka dari itu kadang-kadang penjelasan satu ulama dan penjelasan ulama yang lain berbeda. Yang penting tujuannya itu. Bahkan kita pun bisa menggali sendiri. Entah dilihat dari sudut pandang bahasa Arab, atau dilihat dari sudut pandang perbedaan qiraat, atau dilihat dari sudut pandang teori-teori tajwid. Kita bisa mengambil kesimpulan sendiri. Intinya kembali kepada praktek, kembali pada riwayah. Seperti itu. Allahu ta'ala alam. Ya. Kenapa sebab sukun dinilai lebih kuat daripada sebab hamzah? Tadi, karena khofah. Karena sukun ini dapat membuat mad lebih khofah dibandingkan hamzah. Karena sukun dapat membuat, betul. Karena sukun dapat membuat huruf mad lebih khofah dibandingkan keberadaan hamzah. Contoh, misalnya, ketika antum membaca al-alamin. Al-alamin. Ini seakan-akan madnya tidak ada. Khofa sekali. Lain halnya misalnya ketika antum baca idza ada hamzah. Ketika antum membaca hamzah atau ketika antum membaca mad yang bertemu hamzah, madnya masih lebih tampak dibandingkan ketika antum membaca mad bertemu sukun. Jadi sebab sukun kenapa dinilai lebih kuat? Karena dia lebih menimbulkan kesamaran pada mad. Oleh karena itu, karena madnya sangat samar, ketika bertemu sukun, maka madnya harus dipanjangkan sangat panjang.
supaya kesamarannya hilang. Supaya kesamarannya hilang. Samar maksudnya samar itu nggak kelihatan ada madnya. Sehingga kalau orang ngomong biasa, itu maknanya jadi iltibas, jadi bercampur baur dengan makna yang lain, seakan-akan nggak ada mad. Gitu maksudnya. Ya. Jadi dari situ kemudian orang-orang Arab atau para ulama ahli qiraat mengatakan sukun lebih kuat daripada hamzah. Dan saking kuatnya sukun, kalau bertemu pada tempat kata yang berbeda, apa yang dilakukan? Madnya ngalah udah. Saking kuatnya nggak bisa dilawan. Qala ketemu alhamdulillah. Apa yang dilakukan? Sudahlah, daripada nggak kuat ngelawan mad, kita saja yang ngalah. Jadi qala alhamdulillah. Saking kuatnya sukun. Tapi hamzah, ya walaupun kadang ada juga ya hamzah yang seperti itu, bukan malah mad yang hilangkan kalau hamzah. Hamzahnya malah yang dihilangkan. Kalau ada pertemuan antara mad dengan hamzah. Misalnya apa? Idza jaa ajaluha. Ini ada mad bertemu hamzah, kemudian ketemu hamzah lagi, maka hamzah yang pertama boleh dihilangkan karena berat diucapkan. Idza jaa ajaluha. Tapi madnya tidak hilang. Dan tetap dipanjangkan. Seperti itu. Kalau mad bukan bertemu dengan dua sebab. Jadi gini, seluruh mad itu punya sifat khafah. Betul ya? Betul. Khafanya mad meninggi kapan? Ketika bertemu hamzah. Dan makin tinggi lagi khafanya ketika bertemu sukun. Teorinya begitu. Teorinya seperti itu. Ya. Mad itu selalu punya sifat khafah. Kemudian khafanya makin nambah ketika bertemu hamzah. Dan makin nambah ketika bertemu sukun. Makanya mereka mesti dipanjangkan ketika bertemu hamzah. Juga ketika bertemu sukun. Wallahu ta'ala alam. Afwan. Dan kenapa mesti dipanjangkan? Supaya nggak iltibas maknanya. Supaya maknanya tidak bercampur baur dengan makna yang lain. Karena kalau dia nggak dipanjangkan, seakan-akan nggak ada madnya. Dan ini bisa membuat orang salah paham, salah makna. Begitu ya. Jadi ada kaitan dengan makna juga. Ada tanyakan lagi? Dipersilakan. Cukup? Ada yang seran nggak? Nggak ada. Nggak ada. Baik, sudah 9:30. Kalau begitu kita istirahat dulu. Tanggung juga kalau dilanjutkan. Ba'da raha insyaallah kita lanjutkan ke bagian ma'rifatul wuquf wal ibtida. Insyaallah taala. Baik, fanaqta bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.